Selamat berjumpa kembali para meditator yang kami cintai. Selamat berjumpa dalam seri meditasi Kristiani yang kita lakukan sebagai wujud kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Allah. Kita satukan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Mari kita dengarkan Allah yang sedang menyapa kita lewat sabdanya, yang pada kesempatan ini saya kutip dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku, Tuhan menyapa kita yang kadangkala penuh kekhawatiran, dan karena kekhawatiran kita kadangkala kita tidak punya waktu lagi untuk diri kita dan tidak punya waktu lagi untuk Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan mendatangi kita. Ia menyapa kita, janganlah gelisah hatimu. Kegelisahan tidak menambah apa-apa di dalam hidup kita. Kita diajak untuk mencari yang terpenting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Waktu-waktu yang kita luangkan untuk bermeditasi, sekalipun dengan berbagai macam pikiran, sekalipun dengan perjuangan untuk tetap fokus, tetapi waktu-waktu itu adalah wujud iman kita akan Allah yang bersabda kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pater John Main mengatakan begini,
Meditasi itu adalah sebuah jalan untuk menerobos dunia ilusi dan memasuki cahaya realitas sejati. Yang dimaksudkan dengan dunia ilusi itu adalah dunia yang kita bangun dari pikiran-pikiran kita, dari rancangan-rancangan kita, dengan gambaran-gambaran yang kita buat, dan itu kita anggap bahwa itulah kenyataan yang sebenarnya atau yang seharusnya. Gambaran-gambaran itu atau pikiran-pikiran itu, entah itu menyangkut identitas diri kita, siapa diri kita, atau menyangkut orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan dunia lingkungan kita. Gambaran-gambaran itu yang kita buat berdasarkan gambaran-gambaran yang kita terima, entah dari orang tua, dari teman-teman, dari guru-guru, atau dari media massa kita, atau dari membaca buku. Kita membentuk pandangan kita sendiri sebagai wujud dan cara kita beradaptasi agar dapat diterima, agar dapat dicintai, agar dapat bertahan hidup. Itulah gambaran-gambaran akan diri kita, akan sesama, dan akan dunia yang oleh Pater John Main dikatakan sebagai ilusi. Seringkali kita mengabaikan hakikat diri kita sendiri, seperti yang diciptakan Allah ketika Ia menciptakan kita, dan lebih percaya atau mengadopsi citra diri atau peran yang kita harapkan. Peran yang kita harapkan, citra diri yang kita harapkan, ini yang kadang-kadang kita adopsi dan kita jadikan seakan-akan itulah citra diri kita, itulah peran kita sekurang-kurangnya di dalam angan-angan kita. Pengkondisian citra diri dari lingkungan sekitar ini yang disebut ilusi. Dunia yang harus diterobos dan agar dapat melihat cahaya realitas yang sejati. Lapisan-lapisan ilusi itu akan muncul dalam pikiran yang melompat-lompat, seperti dalam pengajaran yang lalu kita katakan, seperti monyet nakal yang datang menggoda kita. Itulah pikiran yang melompat ke sana kemari saat kita bermeditasi. Terobosan pada lapisan-lapisan itu membutuhkan keberanian dan ketabahan dalam bermeditasi. Tetapi terobosan yang kita buat terhadap ilusi-ilusi itu menuntun kita kepada cahaya realitas sejati, di mana kita akan menemukan roh Allah sendiri, dan itu adalah citra diri kita sebagai anak-anak Allah, seperti ketika Allah menciptakan kita. Anak-anak Allah yang berasal dari Allah sendiri, di mana roh Allah bertahta. Di sana kita akan temukan bahwa ternyata roh kita itu menyatu dengan roh Allah sendiri. Pikiran yang muncul itu adalah, ini dunia ilusi tadi ini, itu biasanya berkisar tentang masa lalu atau masa depan. Maka menerobos ilusi sama dengan berusaha untuk tetap tinggal di masa kini dengan penuh kesadaran. Tetap tinggal di masa kini dengan penuh kesadaran. Dalam meditasi Kristiani, mantra adalah jalan kita untuk tetap berada pada masa kini, sepenuhnya fokus dan sadar. Ada sebuah gambaran yang bagus sekali menurut saya, laksana orang yang sedang berselancar angin di tengah ombak. Mantra itu seperti papan landasan tempat kita berpijak. Dan bermeditasi itu adalah berusaha untuk tetap berdiri di atas papan landasan di tengah ombak yang mengombang-ambingkan kita ke sana kemari.
Ombak itu yang dimaksudkan adalah ombak pemikiran masa lalu atau masa depan. Kita hanya perlu belajar untuk menjaga keseimbangan, dan itu berarti harus belajar untuk tetap fokus dan sadar agar dapat tetap berdiri di atas tempat pijakan itu. Mungkin ada kalanya kita jatuh, tetapi kita harus berusaha untuk menangkap kembali mantra tempat berpijak kita itu dan berusaha lagi untuk setia menggunakannya hingga kita dapat berdiri di atasnya dengan tenang sambil menikmati ombak untuk memasuki keheningan. Pada saat kita bermeditasi, seperti sedang berselancar itu tadi, kadang-kadang muncul ombak yang keras dalam bentuk trauma-trauma tersembunyi yang muncul ke permukaan. Jika trauma tersebut sangat parah, memang kita butuh bantuan dari psikoterapis sebagai pengiring perjalanan kita. Yang diperlukan adalah pemahaman, kesadaran akan situasi sekarang ini, dan cara-cara untuk menghadapinya. Mencari terlalu banyak penyebab akan membuat kita terhalang. Kita menjadi terlalu sadar diri atau terpesona dengan cerita diri kita sendiri, dan kita lupa tujuan kita untuk memasuki peziarahan meditasi ini. Maka yang perlu dibuat adalah membiarkan masa lalu menjadi masa lalu. Dan saya bisa mengambil keputusan untuk tidak dipengaruhi secara negatif oleh masa lalu itu. Biarkanlah luka-luka disembuhkan oleh kehangatan kasih Kristus yang tidak hanya mampu mengobati luka-luka, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, tetapi bahkan menebus kita dari kuasa kebinasaan. Itu yang harus kita buat dengan penuh kepercayaan, memasrahkan diri kita yang mungkin dipenuhi oleh trauma dan luka-luka masa lalu dalam kehangatan kasih Kristus yang mampu untuk memberikan hidup yang baru kepada kita. Percayalah dan bertahanlah pada pengulangan mantra penuh kesetiaan, sehingga mantra tersebut menjadi sebuah keselarasan yang menggema di dalam keberadaan kita, keberadaan Anda. Dan biarkanlah Kristus melakukan pekerjaannya menuntun kita kepada keutuhan. Ketika kita mengulang-ulang mantra Maranatha, kita berseru agar Tuhan datang. Biarkanlah Tuhan yang datang itu menuntun kita. Biarkanlah dia melakukan pekerjaannya di dalam mendampingi kita, dalam mengarahkan kita kepada keutuhan bersama dengan dia. Emosi dan luka itu, seperti yang saya katakan pada pengajaran yang lalu, itu bak es, seperti es yang membatu dan keras, sulit untuk dipecahkan. Tetapi tetaplah bertahan di dalam meditasi kita. Karena dengan bertahan di dalam meditasi kita sama dengan membiarkan es batu itu meleleh oleh kehangatan kasih Allah. Pengenalan dan penerimaan emosi-emosi dan luka-luka kita membuat kita terbuka akan wahyu penyembuhan dari Allah. Ini anugerah istimewa ketika kita membuka diri kita, adalah wahyu penyembuhan dari Allah. Wahyu penyembuhan itu semakin nyata saat kita menyadari bahwa Allah ternyata mengasihi kita tanpa syarat, tanpa memperdulikan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita di masa lalu. Kalau kita memasrahkan diri kita kepadanya, wahyu penyembuhan itu akan berdaya guna di dalam diri kita. Dan wahyu penyembuhan itu menuntun pada suatu perkembangan rasa harmonis di dalam diri kita, rasa keseimbangan di dalam diri kita. Keharmonisan
dan keseimbangan hidup emosi kita akan juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa kita dapat semakin menerima dan mengasihi sesama. Jadi kita lihat di sana, ketika emosi-emosi kita disembuhkan, kita menjadi orang yang harmonis, orang yang seimbang. Dan keseimbangan serta keharmonisan diri kita itu akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, bahwa kita akan semakin juga mudah untuk menerima dan mengasihi sesama kita. Sekarang saya ingin berbicara kembali tentang hakikat meditasi itu. Meditasi meningkatkan kesadaran kita akan inti dari pribadi kita, itulah diri sejati kita. Diri sejati itu adalah percikan yang ilahi, percikan roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dan kesadaran akan diri sejati akan menuntun kita kepada sikap kerendahan hati. Dan sikap kerendahan hati ini akan sangat membantu kita untuk memurnikan emosi-emosi kita. Diri sejati itu akan cemerlang seiring dengan kerelaan kita untuk melepaskan segala bentukan emosi, segala bentukan di dalam diri kita yang muncul dari ambisi dan gambaran-gambaran yang kita buat tentang diri kita dan tentang dunia di sekitar kita. Yang penting dalam hal ini adalah memindahkan pusat persepsi kita dari yang bersifat permukaan ke yang lebih dalam. Yang saya maksudkan itu persepsi pada permukaan, itulah yang muncul dalam pikiran-pikiran, muncul dalam bentuk emosi-emosi, muncul di dalam bentuk kebencian, ataupun kemarahan, ataupun hasrat-hasrat yang lain. Memindahkan pusat persepsi itu ke yang lebih dalam, karena kita akan temukan bahwa di lubuk batin kita akan bersinarlah roh yang tinggal di dalam diri kita. Di sana akan kita sadari persatuan dengan Allah, karena roh itu adalah roh Allah sendiri yang dihembuskan ke dalam diri kita saat Allah menciptakan kita. Kita ingat dalam kitab Kejadian, Allah menghembusi patung tanah liat itu, sehingga patung tanah liat itu ketika dihembusi oleh Allah dengan rohnya, maka patung itu menjadi hidup. Roh itu yang kita sebut tadi sebagai diri sejati kita. Di dalam bermeditasi, kita hanya perlu duduk, diam, menunggu dan membiarkan diri dimurnikan, agar roh Allah itu, diri sejati kita, kembali bersinar. Saudara-saudari, pada pertemuan kembali diri sejati kita, kita akan melihat identifikasi antar semua manusia di sana. Ternyata pada saat kita bertemu dengan diri sejati itu, kita akan melihat bahwa kita ini semua sama-sama adalah roh Allah itu. Sekalipun roh itu dengan mempribadi itu menampakkan keunikan-keunikan dalam pribadi-pribadi masing-masing. Pada tingkat pengalaman diri sejati itu pula akan tampak kesamaan dasar dari semua agama. Sekalipun dalam perumusan teori dan teologinya tampak adanya perbedaan-perbedaan besar, karena perumusan teologi dan teori itu dibentuk oleh filter budaya dan kemasyarakatan dalam menafsirkan pengalaman itu. Jika kita dapat tinggal pada tingkat pengalaman keheningan dan berbagi tentang pengalaman itu, maka tidak akan ada konflik antar agama, karena sharing pengalaman itu akan melampaui pemahaman-pemahaman. Tetapi persis di sana muncul kesulitan. Kita akan dengan mudah berpindah dari pengalaman ke pemikiran. Dorongan untuk benar-benar memahami pengalaman rohani batin mendesak kita untuk menerjemahkan gambaran-gambaran itu ke dalam pemikiran-pemikiran
dan gambaran-gambaran itu cenderung bias. Itulah sebabnya inti dari meditasi adalah mengalami, bukan memahami. Pemahaman akan muncul seiring dengan pengalaman yang kita buat. Hal ini sangat dekat dengan pengalaman akan Allah. Kalau tadi sudah kita katakan bahwa diri sejati kita itu tidak lain daripada roh Allah yang dihembuskan Allah ke dalam diri kita saat Ia menciptakan kita, maka perjumpaan dengan diri sejati adalah perjumpaan dengan roh Allah itu sendiri. Dia yang tak terlukiskan, Dia yang melampaui semua konsep, melampaui semua pemikiran. Demikian kata Santo Clemens dari Alexandria, menyatakan diri di pusat pribadi kita itu. Itulah sebabnya selama ini dikatakan bahwa kita hendaknya menghindarkan semua gagasan dan gambaran, termasuk gambaran dan gagasan yang suci-suci, agar dalam ketiadaan gambaran itu yang transenden, yang mengatasi segala sesuatu sendiri yang akan muncul. Itulah keadaan di mana kita memandang Allah dalam kekaguman yang kudus tanpa kata-kata. Kesadaran akan yang transenden, yang melampaui setiap pemikiran dan konsep itu akan membantu kita untuk bertoleransi terhadap semua ungkapan berbeda dari pencarian manusia akan makna. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Meditasi dengan terus-menerus mengulang kata mantra Maranatha, datanglah Tuhan, sama dengan terus-menerus memasrahkan diri kita pada kehendak Allah. Pasrah dengan membiarkan diri dipenuhi oleh roh Allah dan membuka diri sepenuhnya agar Allah melakukan kehendaknya atas diri kita, sama dengan apa yang kita mohon dalam doa Yesus sendiri. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita melepaskan keinginan egosentris kita dan benar-benar berserah pada datanglah kehendakmu. Selalu ada godaan untuk membuat gambaran intelektual tentang kerajaan Allah itu. Dalam buku Jesus, The Teacher Within, Pater Lawrence Freeman mengungkapkan bukan gambaran tetapi dampak kerajaan Allah pada diri kita. Beliau mengatakan, jika kerajaan Allah ada di antara kita, tidak akan ada kebencian ataupun persaingan egois ataupun segala sumber pemisah. Jika kerajaan Allah ada di antara kita, kodrat sejati kita telah mengusir segala kebodohan tentang diri kita dan membangun keseimbangan dalam kesatuan antara kesadaran dan ketidaksadaran. Kita kemudian bebas bertindak sesuai dengan kebaikan dasar kita seperti gambar dan rupa Allah. Saudara-saudariku, marilah kita memasrahkan diri kita dengan mengucapkan mantra Maranatha, datanglah Tuhan. Pasrahkanlah diri kita ke dalam kehangatan kasih Allah. Dia berkuasa menyembuhkan kita. Dia berkuasa menghidupkan kita. Dia pula telah menebus kita dari kuasa maut. Mari saat ini kita masuk ke dalam meditasi kita. Mari kita pasrahkan diri kita, biarlah Tuhan sendiri yang hadir dalam meditasi ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bukalah hati kami kepada keheningan hadirat Roh Putramu. Bimbinglah kami kepada misteri keheningan ilahi, di mana rahmat kasih-Mu memancar kepada setiap orang yang merindukannya. Maranatha, datanglah
Tuhan Yesus.
Semoga kelompok meditasi ini menjadi rumah spiritual yang sejati bagi yang mencarinya. Semoga keheningan ini menjadi kekuatan untuk membuka hati kami semua kepada citra Allah, sehingga dengan demikian kami saling mengasihi, mengalami damai, berlaku adil, dan menjadi manusia yang bermartabat. Semoga keindahan kerahiman ilahi memenuhi setiap hati kami yang berdoa di sini dengan harapan dan kegembiraan. Semoga kami yang berdoa di sini dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melayani semua yang datang dan menerima mereka sebagai Kristus sendiri. Doa yang sederhana ini kami ungkapkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa mencurahkan rahmat dan belas kasih-Nya atas kita sekalian, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.